ini, praktikum ini memiliki tujuan untuk mengetahui resonansi bunyi pada gelas kaca. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini yang pertama yaitu gelas kaca yang berisi air. Gelas yang pertama memiliki air yang penuh dan gelas yang kedua memiliki air 1/2 dan gelas yang terakhir memiliki air 1/4 dari gelas kaca. Sudah tersedia 3 buah gelas. Nah, yang dimana gelas pertama berisi air yang penuh, yang kedua berisi 1/2 dan yang ketiga berisi 1/4 air. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan bunyi dari ketiga gelas tersebut. Yang pertama, masukkan 3 ruas jari ke dalam gelas yang berisi air penuh. Lalu putarkan ketiga ruas jari ke bibir gelas. Kemudian untuk yang kedua, lakukan hal yang sama dari gelas pertama. Selanjutnya untuk gelas yang ketiga, pada gelas pertama kita dapat melihat dan mendengar bahwa gelas berisikan air full akan menghasilkan bunyi lebih berat dan juga lemah. Pada gelas kedua yang dimana air berisikan 1/2 akan menghasilkan bunyi lebih nyaring dan juga jelas ketimbang pencobaan pertama. Nah, pada gelas ketiga yaitu berisikan air 1/4 akan menghasilkan bunyi lebih nyaring dan jelas kebanding pencobaan pertama dan pencobaan gelas kedua. Jadi, pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih terdengar lemah dan berat? Karena pada percobaan pertama yang berisi gelas full air, itu karena terdapat tidak adanya kolom udara. Nah, sehingga itulah bunyi yang dihasilkan terdengar berat dan lemah. Adapun pada percobaan kedua, bunyi yang dihasilkan terdengar lebih nyaring karena adanya kolom udara yang terdapat pada gelas berisi 1/2 ini. Nah, kolom udara ini lebih besar dari kolom udara yang dimiliki dari gelas yang pertama. Nah, itulah yang menyebabkan suaranya lebih nyaring atau lebih besar dari gelas pertama. Nah, adapun gelas yang ketiga yaitu gelas yang berisi 1/4 air memiliki bunyi yang terdengar lebih nyaring dan lebih besar dari kedua gelas ini. Nah, hal itu disebabkan karena gelas yang terakhir ini yaitu gelas yang berisi 1/4 air ini memiliki kolom udara yang jauh lebih besar dari kedua gelas ini. Nah, itulah sebabnya mengapa suara yang dihasilkan terdengar lebih keras dan lebih nyaring. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sumber getarnya adalah gelas yang disentuh. Nah, gelas yang disentuh supaya menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Jadi yang ikut bergetar adalah udara yang ada di dalam gelas itu. Di dalam gelas kan memiliki jumlah air yang berkurang di setiap gelasnya. Nah, tujuan dari pengurangan air adalah untuk memperbesar kolom udara. Jadi itulah yang mempengaruhi kuat, lemah, atau nyaring atau tidaknya bunyi yang dihasilkan. Kalau begitu, apa sih hubungan praktikum ini dengan resonansi? Resonansi adalah ikut bergetar, ya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan sumber bunyi. Jadi peristiwa resonansi pada gelas kaca sudah kita buktikan. Baiklah teman-teman, kelompok kami menyimpulkan dari praktikum yang sudah dilaksanakan bahwa peristiwa yang dialami oleh kolom udara dalam sebuah gelas itulah yang menghasilkan bunyi. Maka kolom udara sangat mempengaruhi frekuensi bunyi yang dihasilkan, dan maka dari itu semakin besar kolom udara semakin kuat juga frekuensi bunyi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kolom udara maka semakin kecil juga frekuensi bunyi yang dihasilkan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima